Pada pertemuan ini akan kita mempelajari pelajaran ngaji tematik, tepatnya mengenal domir. Domir artinya kata ganti, yang pada kesempatan ini akan kita bahas spesifik, yakni membahas domir-domir yang dipakai oleh Allah di Al-Quran. Akan kita bahas spesifik domir yang dipakai oleh Allah di Al-Quran. Pertama kita buka dulu definisi dari kata domirun. Kita buka pada tampilan berikutnya. Lafadz domirun, ini maaf ya dari tampilan di layarnya bergeser ternyata. Lafadz domirun dalam istilah ilmu alat, yakni istilah ilmu nahunya, diartikan kata ganti. Lafadz domirun dalam istilah ilmu bahasanya diartikan kata ganti. Maksudnya apa kata ganti? Yakni kata yang menggantikan. Maksudnya menggantikan apa? Yakni kata yang menggantikan lafadz yang telah disebut atau telah tersebut sebelumnya. Itu namanya domirun. Domir adalah definisi domir secara bahasa ilmu alatnya adalah domir adalah kata ganti, yakni kata yang menggantikan lafadz yang telah tersebut sebelumnya. Ini dari istilah domirun. Nah, sekarang asal kata domirun berasal dari kata domaro. Ini saya kutip dari Kamus Lisanul Arab. Lafadz domaro artinya apa? Secara bahasa du syu'urin. Ini secara bahasa definisi domaro adalah du syu'urin. Domar itu kata kerja, yakni apa? Perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatannya hati. Kata ya, domar itu kata kerja, namanya kata kerja berarti perbuatan. Nah, perbuatan apa? Perbuatannya hati. Jadi ada rasa dalam hati gitu intinya. Domaro itu artinya adalah du syu'urin. Du artinya yang mempunyai, syu'urin perasaan, yang mempunyai perasaan. Arti singkatnya yang merasa. Jadi barang siapa sedang diomongin oleh temannya, merasalah bahwa Anda sedang diomongin. Nah, perasaan yang muncul dia itu namanya domir. Ya. Domir adalah suatu perasaan yang muncul dalam hati. Merasa disinggung, merasa diajak, merasa dikata-katain, merasa dibully, merasa jadikan objek. Ya. Segala perasaan itu dinamakan domirun. Apa domirun? Yang mempunyai perasaan atau yang merasa. Ini definisi secara bahasanya. Domaro artinya du syu'urin, yakni perbuatan hati yang sedang merasakan bahwa dirinya sedang dibicarakan. Itu namanya punya domir. Jadi barang siapa punya rasa, maka dia nggak punya domir. Barang siapa dikata-katain nggak merasa. Barang siapa diajak-ajak nggak merasa tersinggung. Maka dianggap tidak sensitif terhadap apa yang dikatakan orang lain tersebut. Maka dianggap tidak punya domir karena nggak punya rasa. Sekarang kita buka catatan tentang domir pada tampilan berikutnya. Domir atau kata ganti yang dipakai oleh manusia atau makhluk itu di Al-Quran berjumlah 14. Ya, domir atau kata ganti, yakni kata yang menggantikan sosok manusia yang dipakai oleh manusia atau makhluk, misalnya malaikat, misalnya jin, makanya pokoknya manusia atau makhluk itu berjumlah 14. Khususnya manusia kalau 14 ini, ya manusia khususnya 14 ini. Kalau manusia jumlahnya 14. Misalnya di surah Al-Baqarah 249. Nanti saya rinci masing-masing surat ini. Misalnya lagi di Al-Maidah 24. Misalnya domir dipakai di Al-Araf 12. Dan domir dipakai Al-Araf 113. Ini contoh. Yang kedua, sedangkan domir yang dipakai oleh Allah di Al-Quran hanya berjumlah 4. Ya. Kalau domir kata ganti yang bermaksud kepada manusia, jumlahnya 14. Tapi kalau domir atau kata ganti yang bermaksud kepada Allah, alias dipakai oleh Allah, hanya berjumlah 4. Hanya berjumlah 4.
Misalnya di surat Al-An'am 102. Misalnya Ali Imran 8. Misalnya di surat Toha 11. Dan misalnya di surat Al-Isra 31. Contoh masing-masing ayatnya kita buka pada tampilan berikutnya. Ini contoh domir-domir atau kata ganti yang dipakai manusia. Saya baca tabel ini dari kanan ke kiri. Misalnya huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Huwa artinya dia laki-laki. Huma, mereka berdua laki-laki. Ini bicara manusia ya. Hum, mereka laki-laki. Kalau hiya, dia perempuan. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka perempuan. Anta, kamu laki-laki. Antum, kamu perempuan. Antuma, kalian berdua perempuan. Antunna, kalian perempuan. Ana artinya aku, bisa laki-laki, bisa perempuan, tergantung siapa yang berkata aku. Nahnu artinya kami, bisa bermaksud laki-laki perempuan, domirun, yakni kata ganti orang. Contoh perbuatannya fa'ala, dia mengerjakan. Fa'ala, pelakunya dua orang, mereka berdua mengerjakan. Fa'alu, mereka mengerjakan. Fa'alat, dia perempuan mengerjakan. Fa'alata, mereka berdua perempuan mengerjakan. Fa'alna, mereka perempuan mengerjakan. Fa'alta, pelakunya dua orang. Katabu, mereka laki-laki. Katabat, dia perempuan. Katabata, pelakunya dua orang. Katabna, kalian mereka perempuan. Katabta, kamu laki-laki. Katabtuma, berdua pelakunya. Katabtum, kalian laki-laki. Katabti, kamu perempuan. Katabtuma, berdua pelaku menulis. Jadi totalnya ada 14 kata ganti orang. Ya. Dia berdua mereka laki-laki. Dia berdua mereka perempuan. Kamu berdua kalian laki-laki. Kamu berdua kalian perempuan. Aku dan terakhir manusia. Sekarang kita buka contoh domir atau kata ganti yang dipakai untuk Allah saja. Kita buka tampilan berikutnya. Di dalam tabel ini, kotak yang warna biru adalah kata ganti yang juga dipakai oleh Allah. Contoh, huwa katabat, ganti atau domir huwa bisa dipakai manusia, bisa juga dipakai Allah. Contoh lagi, anta di Al-Quran, Allah juga pakai kata anta. Antarnya kamu atau engkau. Ana, aku, juga dipakai Allah. Nahnu, kami, juga Allah sering berkata dengan pelakunya kami, misalnya ana. Nuhyi, kami menghidupkan kalau pakai nahnu. Jadi yang saya warnai biru adalah domir yang hanya dipakai Allah saja di Al-Quran. Huwa, anta, ana, dan nahnu. Sedangkan selain Allah, huwa sampai nahnu dipakai seluruhnya. Sekarang kita buka contoh beberapa. Saya buka dari surat Al-Baqarah 249. Ya, saya baca dulu dari kisah singkat ayatnya.
Falamma maka sholat, ya Tolut keluar, dalam kurung maksudnya keluar meninggalkan negeri. Karena di Al-Quran banyak katarnya keluar. Misalnya khoroja keluar, fasola juga keluar. Ya, beda kalau khoroja keluar dari ruang tertutup menuju ruang terbuka, itu khoroja. Sebentar ya, agar jelasnya saya buka layar yang kosong dulu untuk memberikan contoh singkat tentang kartu warna hitam yang merasa dalam tampilan handphonenya atau laptopnya gambar kurang maksimal, mungkin di tempat Anda sedang tidak stabil sinyalnya atau suaranya nggak kedengar, mungkin kendalanya sinyalnya. Khoroja artinya keluar. Hanya kalau khoroja keluar dari ruang yang tertutup menuju ke ruang yang terbuka. Lah kalau fasola keluar pengertian dari wilayah. Wilayah yang satu pindah ke wilayah yang lainnya. Lokasi atau wilayah itu fasola. Termasuk negeri, termasuk gernya, baru pakai khoroja kata kerjanya. Kalau sekedar tapal batas saja, nggak ada dinding penutup kota tersebut, maka pakai fasola. Ya, sekarang saya balik lagi ke ketampilan tadi. Saya teruskan. Ketika Nabi Daud masih kecil, masih belasan tahun, masih kecil, belum jadi nabi. Di Yerusalem kejadiannya. Falamma fasola Tolutu, maka ketika Tolut keluar, dalam kurung, keluar dari Yerusalem, keluar dengan membawa apa? Bil junudi, dengan membawa tentara-tentara. Karena kontennya mau perang. Perang melawan bangsa Babilonia yang di Baghdad, Irak sana. Qala, dia berkata, dia di sini pelakunya Tolut. Tolut ini nggak usah diartikan karena nama. Nama pemimpin perang yang memimpin Bani Israel melawan bangsa Babilonia. Qala, dia berkata, Innallaha, sungguhnya Allah, ini kata Tolut, mubtalikum, yang menguji kalian, binaharin, dengan sebuah sungai. Jadi Tolut bilang bahwa, wahai pasukanku, ini bahasa saya, nanti kita ketika sudah ninggalin negeri Yerusalem menuju ke negeri Babilonia, nanti kita melewati sebuah sungai. Nah, dalam sejarah dicatat nama sungainya Sungai Urdun, Sungai Yordan, ya, Sungai Urdun, ya. Jadi Sungai Urdun bukan di Yordania, bukan. Namanya Sungai Yordan tapi nggak di Yordania. Sungai Yordan atau Sungai Urdun, sungai yang tembusannya kepada Laut Mati. Lanjutannya kata Tolut, faman, maka barang siapa ketika nemu sungai nanti itu, wahai pasukanku, faman sariba minhu, maka barang siapa meminum darinya, nyaihu, ini kata ganti kembali pada naharin, dari sungai itu, air sungai itu, falaisa minni, maka bukanlah dariku. Arti bahasanya, maka bukanlah dari golonganku, alias nggak layak, nggak patut ikut aku perang. Berikutnya kata Tolut, waman lam yat amhu, waman dan barang siapa, lam belum yat amhu, aslinya yat amhu itu artinya adalah memakannya, tapi karena konteksnya air diartikan mencicipinya. Waman lam dan barang siapa belum mencicipinya, fa innahu, maka sungguhnya ia, minni, dariku, maksudnya layak dari golonganku ikut perang. Jadi intinya adalah Tolut sudah mewanti-wanti, pesan kepada pasukannya, nanti kita dalam perjalanan ketemu sungai, ada hujan dan airnya segar, barang siapa haus dan minum sungai, maka bukan golonganku, nggak layak ikut denganku perang. Tapi barang siapa nanti melihat sungai ternyata belum mencicipi, jangan minum, cicipi aja enggak, belum mencicipi sekali,
fa innahu minni, maka sungguhnya ia minni dari golonganku. Kalaupun terpaksa minum boleh, illa kecuali man iktarofa. Kalau berkata alimnya kasro, man iktarofa, siapa yang menciduk gurfatan satu cidukan biadi dengan tangannya. Nah, jadi kata Tolut, kalaupun terpaksa haus boleh minum, tapi ada syaratnya. Minum air sungai nggak boleh pakai alat yang lain, nggak boleh pakai gayung, nggak boleh pakai timba atau ember, nggak boleh pakai alat apa tapi pakai tangan. Gurfatan satu cidukan biadi dengan tangannya, nyeduknya harus pakai tangan, dan biadi dengan tangannya hanya satu tangan. Nggak boleh dua telapak tangan disatukan supaya dapat air banyak, nggak boleh. Hanya satu saja, bukan dua tangan, satu tangan. Nah, ayat inilah diteliti oleh para ilmuwan. Kenapa ya oleh Allah kok ujiannya berat sekali? Allah menguji pasukan Tolut, kenapa kok ujiannya berupa dilarang minum air sungai, padahal pasukannya haus. Dan kalaupun boleh minum, kenapa satu kali? Atas diteliti ada muatan ilmiah, ya, histori sejarah, tapi dalam ilmu sejarah ini ada muatan ilmunya tentang medis ya di sini. Ini saya ngutip dari ilmu gizi. Ternyata setelah diteliti benar kejadiannya. Pasukan Tolut yang minum air sungai ternyata yang minum berlebihan banyak sekali dan akhirnya mati. Sedangkan yang minumnya menciduk pakai tangan langsung dan cuma satu kali cidukan, nggak menciduk lagi, itu tidak mati, padahal sama-sama minum. Nah, setelah diteliti ternyata air sungainya itu mengandung unsur racun, ya. Namanya musuh dengan segala cara bagaimana supaya orang-orang Bani Israel kalah sebelum perang. Yakni aliran sungai itu diserbakan racun oleh bangsa musuh dan mengalir ke situ, dan ternyata diminum airnya oleh pasukan Tolut, maka banyak yang mati, dan yang minum pakai satu cidukan tangan saja, padahal sama-sama minum, ternyata tidak mati. Nah, kenapa nggak mati? Para ilmuwan meneliti akhirnya. Apa hasil riset mereka? Ini kenapa nggak mati? Ternyata jawabannya adalah karena air sungainya ada unsur racunnya, maka seorang pasukan perang itu pasti sedang memegang sesuatu. Entah megang pedang, ini udah berjalan loh ya. Entah megang tombak, megang alat senjata pokoknya sambil berjalan itu. Karena mewaspadai suatu itu musuh menyerang. Nah, ketika tangan perjalanan jauh megang benda, maka tangannya berkeringat. Nah, keringat itu ada unsur garamnya, ya. Oh, berarti ketika telapak tangan ada unsur garamnya, terus menciduk air sekian cc di telapak tangan itu yang ada racunnya, maka jadi netral. Kenapa? Karena unsur garam di telapak tangan itu bisa menetralisir air yang hanya sekian kubik di telapak tangan itu. Ya, maka diminum jadi netral. Nah, kalau nyeduk lagi keringatnya hilang. Ya, kalau nyeduk lagi maka cidukan kedua murni racun karena nggak ada penawarnya. Jadi dasar ilmu dalam ilmu gizi atau ilmu kedokteran bahwa misalnya seorang bayi kalau keracunan, maka usaha pertama kali darurat seorang ibu sebelum mengantar ke rumah sakit, yakni diminumkan air garam. Seberapa banyaknya tergantung seberapa parahnya racun yang dia telan itu. Karena air garam itu menetralisir unsur racun. Sama di sini. Kenapa Allah bilang bahwa kalau minum terpaksa nggak apa-apa, tapi syaratnya satu cidukan itu pun pakai tangan. Kenapa? Karena tangan ada keringatnya. Karena keringat ada unsur garamnya. Unsur garam bisa menetralisir racun. Sudah. Fasaribu, maka mereka meminum minhu darinya. Jadi banyak yang minum akhirnya. Illa qalilan, kecuali sedikit minhum dari mereka. Oh, berarti yang nggak minum maka nggak mati. Kalau terpaksa minum pakai tangan nyeduknya juga tidak akan mati. Udah selesai. Berikutnya falamma, maka ketika jawazahu, menyeberanginya atau melintasinya, huininya
nya ini apa? Naharin, menyeberangi sungai itu. Siapa yang menyeberangi? Huwa waladina amanu ma'ahu. Dia dan orang-orang yang beriman bersamanya. Dia ini siapa? Huwa adalah kata ganti. Kata yang menggantikan lafaz sebelumnya. Siapa? Bermaksud kepada Tolut. Ya. Domir huwa atau kata ganti huwa adalah kata yang menggantikan lafaz Tolutu yang disebut sebelumnya. Dan huwa itu sendiri artinya adalah dia. Jadi ketika kita membaca ayat ini, kita diajak Allah membayangkan peristiwa itu langsung. Ya, langsung. Nah, ketika Allah menampilkan dalam kisah ini lafaz Tolut, enggak Allah nyebut dua kali tapi pakai inisial huwa, berarti yang merasa menyeberangi adalah Tolut. Yang merasa bersamanya adalah alladzina amanu. Kenapa amanu? Karena hanya orang beriman sajalah patuh kepada larangan Allah. Allah kan melarang. Lewat misalnya Tolut. Ya, ini apa? Barang siapa minum air sungai maka laisa minni, bukan dari golonganku, alias tidak layak ngaku sebagai orang beriman pada Allah. Nah, barang siapa minum air sungai berlebihan, apalagi berlebihan, berarti imannya dipertanyakan. Berarti dianggap tidak beriman. Makanya singkat cerita bermuncul kata-kata alladzina amanu. yakni siapa menyeberangi sungai itu? Huwa, dia. Dia siapa? Tolut. Sama siapa? Sama pasukannya bil junudi. Pasukan yang mana? Yang beriman-beriman. Karena yang nggak beriman sudah mati semua keracunan tadi itu. Ya, kalau patuh larang Allah berarti beriman. Kalau melanggar larangannya berarti dipertanyakan imannya karena nggak patuh kepada perintah dan larangannya. Nah, karena ada pasukan Tolut yang tinggal kolilan, tinggal sedikit yang patuh, maka disebut waladina amanu, tidak berbunyi falamma jawazau huwa bil junudi. Allah nggak nyebut bil junudi lagi, tapi waladina amanu dikedepankan. Kenapa? Karena hasil seleksi dari ujian para pasukan Tolut. Ada pasukan yang minum berlebihan, ada pasukan yang minumnya cuma satu jedukan tangan. Nah, yang satu jedukan itulah, atau yang tidak minum itulah, kategori yang beriman. Jadi lafadz huwa di sini kata ganti bermaksud kepada Tolut. Sekarang kita buka contoh domir yang lainnya. Saya ngutip dari surat Al-Maidah 24. Ini juga sama ya, ini juga sama adegan dalam sejarah, sepenggal kisah. Tepatnya kisahnya zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Musa dan kaumnya berada di lereng Tursina, yang namanya padang tih, padang yang tandus gersang, nggak ada pepohonan, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada sungai, kepanasan. Allah naungi awan berupa wadolalna alaikumul gomama, dinomi awan. Allah kasih manat dan salam dan seterusnya. Dah, selama arba'ina sanatan 40 tahun. Dah, setelah 40 tahun, jadi Musa dan kaumnya kan dalam rangka OTW. Apa OTW? Perjalanan. Dari mana? Dari Mesir menyeberang laut karena dikejar Fir'aun. Nah, setelah singkat cerita, setelah nyeberang selesai, Fir'aun tenggelam, maka Musa dan kaumnya OTW lagi. Meneruskan perjalanan menuju ke Yerusalem, tapi transit, ya di rest area ibaratnya, transit di Tursina. Transitnya lama, berapa? Arba'ina sanatan, 40 tahun. Nah, kenapa kok lama amat ya? Amat aja nggak lama. Kenapa lama amat? Amat aja nggak lama. Nah, kenapa lama amat? Karena di setiap harinya Musa ngajak kaumnya, wahai kaumku, mari kita pulang ke negeri kita di Yerusalem, Baitul Maqdis. Mereka tidak mau. Itu berkali-kali ngajaknya sampai 40 tahun, berkali-kali. Nah, dalam puncak ngajaknya itu Musa menawarkan terakhir ini, mari kita perangi. Kalau memang ada Musa, nah kita perangi. Nah, mereka bilang, kalau mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna sesungguhnya kami lanadkhulaha, kami enggak akan memasukinya. Nah, ini Baitul Maqdis, Yerusalem.
kami nggak akan mau masuk ke Yerusalem abadan selama-lamanya. Nggak akan mau kami itu. Nah, Musa tanya, apa alasannya nggak mau masuk? Madamu fiha, selama mereka ada di dalamnya. Karena wahai Musa, menurut informasi yang kami dengar, itu ada kauman Jabarina. Ada kaum penjajah yang gagah perkasa sedang menguasai Yerusalem. Nah, kalau kami masuk ke Yerusalem dalam kondisi dikuasai musuh, berarti kita terjal lagi. Kayak zamannya di Mesir Fir'aun. Kami nggak mau jadi budak lagi, itu intinya. Nah, apa Musa bilang? Ya, mari kita perangi. Mari kita perangi penjajah itu. Ya. Nah, mereka nggak mau. Kenapa? Karena perang itu resikonya mati. Ya. Meskipun menang loh ya, pasti ada korbannya, ada yang mati. Mereka nggak mau mati. Nah, kenapa bilang baik? Kalau berkata, fa'idhab anta, maka pergilah kamu, wahai Musa, warabuka dan Tuhanmu, berdua, fakotilah, maka berperang berdua sama Tuhanmu. Kalahkan si raja. Kalau sudah menang, jemput kami di sini. Inna hahuna qaiduna, sungguhnya kami hauna di sini qaiduna, duduk-duduk menunggu, gitu intinya. Jadi mereka itu pengen cari amannya saja. Wahai Musa, kalau bahasa saya, wahai Musa, kalau kamu maksa kami untuk bersamamu merangi si raja, kami nggak mau. Ya, kamu aja Musa, kamu kan punya Tuhan namanya Allah. Kamu kan punya Tuhan. Idhab anta warabuka. Pergi aja kamu berdua sama Tuhanmu, fakotilah, kalahkan si raja. Nah, ketika mereka bilang seperti ini, idhab anta warabuka, karena mereka imannya kepada Al-Ijlah, patung anak sapi, Al-Ijlah. Ya, jadi mereka anggap Allah itu Tuhannya Musa, bukan Tuhan kami. Wahai Musa, kamu kan punya Tuhan. Pergi aja berdua sama Tuhanmu, kalahkan si raja itu. Kalau menang, jemput kami di sini. Kalaupun kamu kalah, biar kamu yang mati sama Tuhanmu. Kami nggak mati, gitu kasarnya. Kalaupun kalah, biar kamu yang mati Musa. Kami nggak mau mati. Kalau menang, jangan lupa, kami kan kamu. Jemput kami di sini. Inna hauna qaiduna. Ini kisah singkatnya. Ini unik ini ya. Unik kisah ini. Jadi mereka nyuruh Musa, pergi aja Musa, kamu berdua sama Tuhanmu. Ini kasar ini ucapannya, kasar ini. Idhab anta warabuka, pergilah kamu dan Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Allah. Jadi kesannya itu bahwa, wahai Musa, pergilah berdua sama Tuhanmu, perangilah si raja. Kalaupun kamu kalah, biar kamu yang mati. Tapi kalau kamu menang, jangan lupa jemput kami di sini. Kami qaiduna, duduk nunggu di sini ya. Jadi mereka pengen cari enaknya. Ya. Nah, di sini ketika lafaz Musa disebut ya Musa, wahai Musa. Setelah mereka bilang ya Musa, maka tengah-tengah ucapan diganti anta. Idhab anta rabbuka, pergilah kamu dan Tuhanmu atau bersama Tuhanmu. Anta di sini adalah kata yang menggantikan lafaz Musa. Karena Musa laki-laki, mudzakkar, maka pakai anta. Berarti ketika orang Israel bilang, idhab anta, pergilah kamu. Nah, siapa yang merasa kamu di sini? yakni Musa. Apa domir merasa? Berarti yang merasa dikata-katain dengan kata-kata anta warabuka adalah Musa. Karena namanya domir adalah menyinggung orang yang disebut sebelumnya. Nah, tentu Musa kan tersinggung akhirnya. Karena disebut nama kamu, anta warabbuka. Pergilah kamu bersama Tuhanmu, wahai Musa. Nah, jadi yang dimaksud anta adalah Musa. Musa merasa, bahasa saya, oh berarti nyinggung saya ini. Kata-kata anta. Oh berarti anta di sini adalah kata yang menyindir kepada perasaan Musa. Namanya domir adalah menyindir rasa. Domir adalah membangkitkan perasaan orang yang dikata-katain itu. Itu namanya domir. Ini contoh domir anta. Jadi domir huwa, sekarang domir anta. Kita buka contoh yang lainnya. Domir ana. Artinya aku. Saya baca singkat. Walaqad, dan sungguh benar-benar, khalaqnakum, kami ciptakan kalian. Summa, kemudian, sawarnakum, arti kasarnya adalah kami menggambar kalian. Arti bahasanya kami membentuk kalian. Summa, kemudian, kulna, kami berkata lil malaikati, bagi para malaikat. Wahai para malaikat, usjudu,
sujudlah kalian li Adama bagi Adam. Fasajadu, maka mereka bersujud ila iblisa, kecuali iblis. Lam yakun, dia belum menjadi minas sajina, dari termasuk orang-orang yang bersujud. Jadi ketika ini adegan di langit dulu. Ketika Allah nyuruh para malaikat, wahai malaikat, sujudlah kepada Adam, langsung serta-merta malaikat bersujud. Iblis yang tidak mau bersujud. Qala, dia berkata, dia siapa? Allah di sini. Berkata kepada iblis, ma mana'aka, apakah yang melarangmu? Arti aslinya, apakah yang melarangmu? Ibasnya, apakah yang menghalangimu? Allah tasjuda, bahwa kamu tidak mau bersujud. It amartuka, ketika aku memerintahkanmu. Ini kasarnya, wahai iblis, ini bahasa saya, apa yang menghalangimu sehingga kamu nggak mau bersujud ketika aku menyuruhmu? Qala, dia berkata, dia di sini iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik darinya, aku lebih baik daripada dia. Ini ada. Khalaqtani min narin, engkau telah menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tinin, dan kau telah menciptakan dia, yakni Adam, min tinin, dari tanah. Jadi merasa aku kan lebih baik daripada dia. Ini alasan itu berdasar adalah merasa lebih baik daripada Adam. Jadi kalau dilihat dari redaksi kalimatnya, alasan paling mendasar iblis tidak mau sujud kepada Adam adalah iblis bilang, ana khairun minhu, aku ya Allah, aku itu lebih baik daripada Adam. Nah, lah kalau aku yang status lebih baik daripada Adam, bahasa saya tentu aku merasa rugi kasarnya. Kalau aku hormat kepada Adam, yang Adam itu tingkatnya di bawahku, levelku, karena lebih baik. Jadi intinya adalah kalau bahasa saya, iblis itu ketika disuruh Allah sujud pada Adam, kenapa nggak mau? Karena mempertimbangkan, ada pertimbangan. Apa pertimbangannya? Pertimbangan untung ruginya mengamalkan amalan itu. Ya. Yani apa? Mengamalkan amalan sujud. Ya. Karena bagi iblis kalau dia hormat sama Adam itu merugikan. Ya apa? Gengsinya jadi turun, wibawanya jadi turun, kesannya Adam jadi mulia, kesannya Adam jadi terhormat. Nah, jadi merasa rugi. Jadi dipertimbangkan untung ruginya mengamalkan perintah Allah. Jadi lupa bahwa yang nyuruh itu Tuhan. Jadi iblis gak ngeliat Allahnya, ngeliat kepada untung ruginya mengamalkan perintah Allah. Nah, ini hikmah di sini. Berarti mari kita itu seperti para malaikat. Apa? Ketika malaikat disuruh Allah usjudu, langsung fa. Apa fa? Fa itu maka. Ingat bahwa kata sambung fa bermaksud perbuatan langsung, tanpa pertimbangan, tanpa mikir lagi, langsung bersujud. Sedangkan iblis masih nimbang-nimbang, mikir-mikir, pertimbang untung ruginya. Oh, berarti malaikat itu bersedia sujud semata-mata menjalankan paten tanpa kalkulasi untung ruginya plus minusnya, bersujud tanpa mikir itu. Sedangkan iblis timbangan untuknya mengamalkan perintah Allah itu. Nah, jadi maaf ya, kita ketika disuruh Allah berbuat suatu amalan ternyata masih mempertimbangkan untung ruginya, itu berarti kita tuh nggak ngeliat Allahnya, berarti ngelihat kepada unsur keduniawian. Dia mengamalkan perintah tersebut. Mari malaikat, jadi bersedia sujud semata-mata demi menghormati Allah sebagai Tuhan, demi pembuktian rasa taat kepada Tuhan, tanpa kalkulasi, tanpa audit, tanpa pertimbangan, tanpa membayangkan plus minusnya, resiko atau akibat baik buruknya, mengamalkan perintah itu tanpa mikir itu semua. Dah, ini fasajatu, langsung mereka bersujud. Nah, ana, kata-kata ana, aku, siapa di sini? Iblis.
Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia ya Allah. Iblis berkata pakai inisial ana, aku. Oh berarti berkatanya sedang berhadapan dengan Allah. Sedang berhadapan dengan Allah berkata ana khairun minhu. Nah, ini contoh domir kata ganti ana yang bermaksud pelakunya adalah iblis dalam adegan ayat ini. Contoh yang lain sekarang kami. Ini adegan peristiwa ketika zamannya Fir'aun. Jadi, gini kisah singkatnya. Ketika Fir'aun itu mendengar bahwa dan pembuktian bahwa Musa itu sakti, ya, Musa punya tongkat dan sakti, maka Fir'aun, karena Fir'aun nggak sakti, tapi punya kuasa, punya kekuasaan, punya materi, maka siap membayar sekian banyak orang tukang-tukang sihir di seluruh Mesir gitu ibaratnya untuk melawan Musa. Nah, akhirnya apa? Ada adegan wajah asatu Fir'auna, dan datanglah para tukang sihir kepada Fir'aun. Lalu mereka berkata, inna lana lajron. Kalau berkata lo ya, sesungguhnya bagi kami nanti lajron, sungguh ada imbalan. In kunna, jika kami adalah nahnu kami la golibina. Jadi kami termasuk orang-orang yang menang, bisa ngakar Musa. Gini kasarnya, mereka berkata bagaimana Fir'aun, apakah kami itu nanti dapat imbalan dari engkau jika kami itu nanti bisa golibin, bisa menjadi orang-orang yang bisa mengalahkan Musa. Nah, jadi di sini dalam terjemahan dalam bahasa Quran versi Indonesia, tulisan inna sampai golibuna ditambah kata-kata apakah. Inna lana ajron, apakah sesungguhnya kami nanti dapat ajron, dapat balasan imbalan. In kunna nanul golibin, jika kami adalah termasuk orang-orang yang menang atau mengalahkan Musa, gitu. Nah, siapa nahnu di sini? Para tukang-tukang sihir. Para tukang sihir berkata pakai kata-kata nahnu sedang berhadapan dengan Fir'aun. Nahnu adalah kata ganti atau domir yang bermaksud kepada para tukang sihir yang sedang berkata di hadapan Fir'aun. Ini contoh domir kata ganti berbunyi nahnu. Ini semua contoh domir-domir kata ganti yang dipakai oleh manusia atau makhluk, misalnya iblis. Sekarang kita buka catatan yang lainnya. Ini contoh ilustrasinya. Apa sih domir? Ini contoh ilustrasinya. Suatu ketika si A berkata kepada si B, wahai si B, manakah orang yang bernama Zaid? Jadi ini ada suatu perkumpulan orang-orang banyak dalam suatu gedung, ini adegannya. Nah, si B kan kenal Zaid. Si A nggak kenal, makanya tanya, wahai si A, wahai si B, yang mana sih? Manakah orang yang bernama Zaid itu yang mana? Yang mana? Si B jawab, dia yang pakai baju merah itu di sana, sambil nunjuk itu di sana. Nah, karena jawabnya teriak, dia pakai baju merah itu di sana. Nah, karena teriak, sedangkan Zaid ya yang pakai baju merah waktu itu, si Zaid merasa bahwa dirinya sedang menjadi objek pembicaraan mereka berdua. Nah, si Zaid nggak noleh, diam, pura-pura nggak dengar. Nah, merasa ini namanya domir. Apa dia? Itu domir. Dia adalah domir kata ganti bagi Zaid. Jadi si B nggak bilang Zaid adalah yang berbaju merah, nggak gitu jawabannya si B. Apa? Kata-kata Zaid diganti dengan kata-kata dia. Si akan tanya, manakah orang yang bernama Zaid? Si B jawab, dia yang berbaju merah itu di sana. Nah, Zaid karena merasa ditunjuk, merasa diomong-ngomongin, merasa jadi objek pembicaraan. Nah, merasa itulah berarti Zaid punya domir. Berarti domir dia ini mengarah kepada dirinya. Kenapa? Karena hakikatnya siapa yang sedang diinisialkan pakai domir, maka berarti yang bersangkutan sedang sebagai objek yang disinggung. Catat ya, ini yang sifatnya prinsip ini. Apa sih domir? Domir adalah suatu kata yang bermaksud inisial.
inisial kepada seseorang yang orang itu sedang menjadi objek omongan, objek pembicaraan, dan orangnya kalau dengar supaya merasa, supaya tersinggung dan merasa disinggung, itulah domir, ya. Berarti Zaid merasa dirinya sebagai dia, karena yang dimaksud dia oleh cuma si B, yakni orang berbaju merah. Nah, di gedung itu, misalnya loh ya, yang pakai baju merah hanya si Zaid. Oh, berarti Zaid ketika dengar ucapan si B bahwa dia baju merah itu di sana, Zaid merasa jadi objek. Ya, berarti domir mengarah kepada seorang yang dijadikan sebagai objek. Catat ini, catat. Nah, ini ilustrasi sederhananya. Itu kalau domirnya mengarah kepada manusia. Sekarang kita buka catatan. Bagaimana kalau domir mengarah pada Allah? Di Al-Quran, bagaimana pengertiannya? Kita buka pada catatan berikutnya. Saya ulangi lagi. Karena hakikatnya siapa yang diinisialkan pakai domir, maka berarti sebagai objek yang disinggung, biar merasa bahwa yang bersangkutan sedang jadi objek pembicaraan, objek omongan. Istilah Jawa itu objek rasan-rasan. Tapi kalau inisial domirnya bermaksud kepada Allah, hakikatnya berbalik mengarah kepada manusia. Saya ulangi, kalau sama manusia saling ngomongin samanya, maka pakai inisial domir. Oh, berarti barang siapa dijadikan bahan omongan, diganti pakai domir, berarti dia jadi objek pembicaraan. Nah, tapi kalau di Al-Quran ada suatu ayat kok pakai domir, dan domirnya mengarah pada Allah, misalnya huwa, dia Allah, anta, engkau Allah, ana, aku Allah, nahnu, kami Allah. Lah kalau domir pada Allah, itu hakikatnya mengarah berbalik kepada manusia, bukan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah bukan objek. Catat ya, Allah bukan objek, tapi justru Allah lah sebagai subjek, pelaku alam semesta. Contoh bukti sederhananya. Mana buktinya bahwa Allah bukan objek? Mana buktinya bahwa manusia sebagai objek bagi Tuhan? Contoh yang paling sederhana. Dan suratnya kita hafal semua. Apa suratnya? Al-Fatihah. Saya buka ya, bentar ya. Saya buka layar kosong. Di surat Al-Fatihah yang berbunyi Iyyaka na'budu. Saya tulis ya. Tulis. Na'buduka. Udah? Tulisan na'buduka terdiri dua kata. Na'budu artinya kami menyembah. Kami mengabdi boleh. Bentar ya, saya tulis dulu ya. Kami mengabdi boleh. Kami menyembah juga boleh. Ka itu mu. Berarti dirangkaikan, na'budu kami menyembahmu, wahai Allah. Kami siapa? Manusia. Ternyata berbunyi, na'buduka wa nasta'inuka. Al-Fatihah ayat 5. Ya, ayat 5 nggak berbunyi, na'buduka wa nasta'inuka. Nggak seperti ini. Kenapa nggak seperti ini? Jawabannya adalah, kalau ayatnya seperti ini, berarti susunan kalimatnya adalah subjek, predikat, objek. Siapa subjeknya? Kami manusia. Apa predikatnya? Menyembah. Siapa objeknya? Mu, yakni Allah. Yakni Allah. Oh, berarti Allah adalah objek bagi manusia untuk disembah. Lah, kalau Allah sebagai objek, maaf ya, dalam tanda kutip, seakan-akan Allah itu kedudukannya sama dengan objek-objek yang lainnya. Misalnya gini, ya Allah, kami lihat orang Mekah menyembah patung. Kami lihat orang Persia menyembah api. Tapi kami ya Allah, kami itu menyembahmu. Oh, berarti ya Allah,
di antara objek-objek pilihan yang kami sembah, ada pilihannya, ada pohon, ada patung, ada api, dan ada engkau di situ, maka kami milih engkau. Jadi kesannya kedudukan Allah itu kayak makhluk, kayak benda, kayak objek untuk dijadikan sebagai sesembahan. Sedangkan pelakunya adalah kami manusia. Makanya di Al-Fatihah nggak seperti ini. Kalau seperti ini berarti merusak ajaran akidah. Apa akidah? Keyakinan. Ya ini apa? Bahwa Tuhan itu objek bagi manusia. Objek untuk disembah. Catat ya. Allah itu objek untuk disembah. Itu pemahaman ayat ini. Tapi oleh Allah lafaz ka ditaruh di depan. Karena budu. Nah ini dengan digeser di depan atau di awal, maka lafazmu di depan. Kami menyembah. Nah, dalam kaidah bahasa, kalau objeknya didahulukan, ditambahi kata-kata iya. Jadi munculnya lafaz iya gara-gara objeknya didahulukan. Nah, hakikatnya karena Allah bukan objek, berarti berbunyi bentuk jadi iyaka na'budu. Maksudnya apa? Wahai Allah, kami itu nggak akan bisa berbuat menyembah kalau engkau nggak ada duluan. Kalau engkau nggak ada. Karena engkau ada, maka engkau berkuasa amalan bisa berbuat menyembah. Nah, berarti kami itu jangankan menyembah engkau, berbuat menyembah saja nggak akan bisa. Kalau engkau nggak ikut andil dalam ngasih kemudahan, ngasih rahmat untuk amalan kami berbuat menyembah. Itulah hikmahnya iyaka didahulukan. Berarti apa? Karena ada Allah lah kita bisa menyembah. Ya, karena ada Allah lah kita disuruh menyembah. Lah kalau K-nya taruh di sebelah kiri, berarti kita ada duluan, Allah ada belakangan. Ya, ini hikmahnya. Allah itu bukan objek, karena objek ada di akhir, ya. Makanya iyaka duluan baru na'budu. Ini contoh yang pertama. Allah adalah pelaku alam semesta. Catat ya. Allah bukan objek. Allah adalah subjek, pelaku alam semesta. Sekarang contoh yang kedua. Allah di Al-Quran, domirnya kata gantinya ada 4. Pakai huwa, pakai anta, pakai ana, pakai nahnu. Huwa dia Allah, anta engkau Allah, ana aku Allah, nahnu kami Allah. Allah domirnya pakai. Contoh ayatnya masing-masing. Saya buka. Dalikumullah. Saya sengaja milih ayat ini karena bermaksud untuk menjawab, membuktikan bahwa Allah bukan objek. Mana kata kuncinya bahwa Allah bukan objek? Lihat di pojok kanan atas. Dalikum. Dalikum. Kalau dibaca wasol, dalikumullahu. Catat ya. Dalam bahasa di Al-Quran ada 2 kata artinya itu. Ini sambil 2 ini aja ya. Saya nggak pakai ma'nas, saya pakai mudzakkar aja. Dalika dan dalikum. Dalika artinya itu. Dalikum juga sama artinya itu. Nah, ingat ya, lafadz kum ini bukan kalian loh ya. Dalika dengan dalikum beda. Bedanya apa? Kalau dalika bermasuk nunjuk objek. Kalau dalikum nunjuk subjek. Makanya di Al-Quran pakai dalikumullahu. Gak berbunyi dalikallahu. Ya. Di Al-Baqarah paling pojok atas alif lam mim dalikal kitabu, tidak berbunyi dalikumul kitabu. Kenapa? Kitab itu objek. Allah bukan objek, makanya kata penunjuk isyarat yang nunjuk kepada Allah tidak boleh pakai dalika, harus pakai dalikum. Kenapa? Karena nunjuk kepada pelaku alam semesta. Ya. Dalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Tuhan. Dalikallahu. Dalika untuk objek. Allah bukan objek. Catat ya. Allah bukan objek. Kitalah objek bagi Allah.
Dzalikumullahu. Itulah Allah, Tuhan kalian. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Selain Dia. Khaliqu, pencipta. Isai'in, tiap-tiap sesuatu. Fa'buduhu, maka sembahlah Ia. Wahwa, dan Dia ala kulli syai'in wakilun. Atas setiap sesuatu wakilun. Ini maha berkuasa. Mewakili apa yang dia berbuat oleh hambanya itu. Ini arti kasarnya. Misalnya loh ya, misalnya si A pengen mengambil benda itu dari jauh. Nah, karena nggak bisa, maka Allah memberikan kuasa pihak lain untuk menggerakkan bendanya hadir kepada kita. Itu namanya Allah Al-Wakilu. Jadi Allah menggerakkan makhluk lain supaya berbuat sebagaimana maunya kita. La tudrikul absaru, ya, tidak bisa melampauinya segala penglihatan. Wa sedangkan Dia, yakni Allah, yudrikul absaru, bisa melampaui segala penglihatan. Wa huwa latifu, dan Dia al-latifu, maha halus, ya. Latifun bukan halus pengertian, maaf ya. Halus bukan pengertian wujud Tuhannya, bukan. Halus pengertian perbuatan Allah itu sangat halus, yakni apa? Tidak mudah tidak mudah dibaca oleh makhluknya, tidak mudah ditebak, ya. Itu Al-Latifu jalla jalaluhu. Al-Khabiru, maha teliti, arti aslinya maha teliti. Nah di sini lafadz huwa yang garis merah adalah domir. Apa domir? Kata ganti, kata yang menggantikan lafadz Allah sebelumnya. Nah, Dialah Tuhan kalian. Itulah Allah, Tuhan kalian. Siapa sih Allah? Huwa khaliqu. Siapa sih Allah? Huwa wakilun. Siapa sih Allah? Huwa itu yudrikul absara. Siapa sih Allah? Huwa itu al-latiful khabiru. Ini rincian tentang profilnya Tuhan kalian tersebut. Allah pakai domir huwa, yakni Dia. Ingat bahwa domir kan bermaksud nyinggung kan? Barang siapa diinisial sama domir berarti supaya disinggung. Nah, karena domirnya mengarah pada Allah, hakikatnya huwa ini tidak nyinggung Allah. Arti kasarnya, Allah nggak merasa disinggung. Allah nggak merasa dijadikan objek pembicaraan manusia. Ya. Allah nggak merasa sebagai objek. Kita buka berikutnya. Contoh Allah pakai domir anta. Ini saya kutip dari Ali Imran 8 ya. Ini ucapan doa orang-orang ulul albab. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzik, janganlah engkau mencondongkan qulubana, hati-hati kami, ba'da'id, sesudah semenjak hadaitana, engkau telah beri hidayah kami, wahablana, dan berilah bagi kami min ladunka, dari sisi innaka, semuanya engkau antal wahabu, engkau maha pemberi. Nah, di sini siapa anta di sini? Rabbana, wahai Tuhan kami itu. Oh, berarti ini adegan orang-orang ulul albab yang karena merasa berhadapan, maka manggil Allah pakai inisial anta, pakai domir anta, diinisialkan. Ya Allah, engkau kan Tuhan kami, ha. Rabbana, wahai Tuhan kami, antal wahabu. Rabbana, wahai Tuhan kami, antal wahabu. Engkau kan maha pemberi. Tolong maha pemberian engkau itu dengan cara berilah kami rahmat. Ya, ini contohnya dari sisimu. Antal wahabu. Rabbana, wahai Tuhan kami, antal wahabu. Jadi anta adalah kata ganti, kata yang menggantikan lafadz Rabbana. Supaya nggak manggil dua kali lagi. Innaka Rabbanal Wahabu, nggak gitu. Innaka antal Wahabu. Hanya engkau lah satu-satunya sosok yang al-Wahabu. Karena pakai anta. Ini contoh domir anta bermaksud kepada engkau, wahai Tuhan kami. Ingat bahwa meskipun domirnya itu inisialnya mengarah pada Allah, Allah nggak merasa tersinggung. Allah nggak merasa jadi objek dalam doa ini, ya. Ingat bahwa
Kalau mengarah pada Allah, hakikatnya mengarah berbalik kepada manusia itu sendiri. Nanti keterangan pada tampilan berikutnya. Contoh lagi pakai kata ana, domir ana. Ini adegan ketika peristiwa Musa sendirian di Tursina, ya, sendirian di Tursina malam hari. Ketika keluarganya disuruh nunggu di lereng gunung, Musa naik Tursina malam-malam. Falamma, maka ketika atahu dia Musa mendatangi Tursina itu, nudia, diseru. Kenapa kayak di? Karena mengesampingkan siapa yang nyuruh, langsung dengar suara, ya Musa, wahai Musa. Jadi ketika adegan Musa naik Tursina, Musa dengar suara manggil, ya Musa, ini sesungguhnya aku, ana robbuka, aku Tuhanmu. Fakhla, kalau berkata faikla, maka lepaskanlah nak laika kedua sandalmu atau terompamu. Innaka, sesungguhnya kamu atau engkau, bilwadil muqaddasi, itu di lembah yang suci atau lembah yang disucikan yang bernama Tuwa. Tuan, kalau berkata Tuan ya, bernama Tuwa. Ini adegan Allah bilang, wahai Musa, sesungguhnya aku, ana robbuk, akulah Tuhanmu. Jadi Allah mengenakan dirinya kepada Musa waktu itu. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Tuhanmu. Maka lepaslah sandalmu, karena kamu Musa sedang berada di lokasi yang bernama lembah yang disucikan, yang bernama lembah Tua, lembah di lereng Tursina tuh. Lepas sandal Musa, lepas sandal. Ya, ini Allah pakai domir ana. Aku Tuhanmu Musa, aku Tuhanmu. Ana ini kan ganti, menggantikan lafaz Allah yang bersembunyi di balik lafaz ini, semuanya aku. Karena Allah itu tersembunyi dari Musa, makanya domir kata ganti ana tidak kembali kepada suatu lafaz yang tertulis karena tersembunyi dari pandangan Musa. Musa hanya dengan suara, tapi nggak melihat wujud Allah waktu itu. Berikutnya, contoh terakhir, Allah pakai domir nahnu, kami. Ini saya ngutip dari Al-Isra 3:21. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, wahai manusia, wahai orang beriman, yabsutur rizqa, melapangkan rizki, liman yaso, bagi siapa dia kehendaki, wayakdiru, dan dia berikan ukuran. Maksudnya Allah itu berkuasa ngasih rizki manusia itu seukuran manusia itu sendiri. Innahu, sesungguhnya dia, karena adalah bi'abiyati, terhadap hamba-hambanya, khobiron basiron, mateliti, lagi maha melihat. Wala taqtulu, wahai manusia orang beriman, wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian, khosyata imlakin, karena takut miskin. Nahnu narzukuhum, nahnu kami, narzukuhum, kami yang akan memberikan rezeki mereka, wa iyyakum, dan juga padamu. Ya. Inna, sesungguhnya qatlahum, perbuatan bunuh mereka, karena hit'an kabiron, adalah suatu kesalahan yang besar. Di sini Allah mengenalkan diri bagi istilah nahnu, kami, orang beriman, jangan bunuh anak karena takut miskin, ya. Ya, kalau udah lahir diasuh, dikembangbiakkan. Udah, kami yang nanggung rizkinya. Jangan mikir rizki anak-anak itu, kami yang nanggung. Narzukuhum wa iyyakum. Dah, di sini siapa nahnu ini? Kata apa? Kata ganti. Ganti siapa? Ganti lafaz robbaka dia tadi itu. Tuhanmu, yakni kami, wahai manusia, kami Tuhanmu. Ya, nahnu narzukukum. Ini contoh Allah pakai domir 4 tadi itu. Gua, anta, ana, dan sekarang nahnu. Sekarang spesifik catatan kenapa Allah pakai domir hanya 4. Jawabannya adalah, kita buka catatan berikutnya. Ketika Allah dalam suatu ayat memakai domir huwa atau dia, ingat bahwa
inisial domir huwa. Kalau bermaksud kepada Allah, hakikatnya bukan bermaksud nyindir Allah, tapi berbalik nyindir manusia. Karena Allah bukan objek dari bahasan ayat itu. Justru Allah sebagai subjek. Yakni apa? Allah mengenalkan dirinya kepada manusia pakai huwa. Maksudnya apa? Yakni kalau kita sedang baca suatu ayat, kok di ayatnya ada kata-kata huwa yang bermaksud kepada Allah, maka merasalah bahwa kita kenal Allah melalui bukti-bukti perbuatannya. Contoh, misalnya saya ngomongin kepada si B. Wah si B, maaf ya, saya cuma nama orang. Wah si B, Zaid itu orangnya gini. Wah si B, Zaid itu orangnya tersinggungan. Wah si B, Zaid itu orangnya itu suka marah-marah. Nah, ketika saya ngomong berdua dengan si B, Zaidnya nggak ada. Nah, karena Zaidnya nggak ada, ya saya ngomong namanya. Wah si B, Zaid itu orangnya tukang tersinggung. Wah si B, Zaid itu orangnya suka marah-marahan. Nah, ketika Zaid lewat dekat saya, ya karena lewat, saya nggak pakai nama Zaid, takut ketahuan langsung. Saya inisialkan pakai domir dia. Wah si B, saya punya teman ini, dia itu orangnya suka tersinggung. Dia itu orang suka marah-marahan. Nah, ketika si B mendengar kata-kata dari mulut saya berubah kata-kata dia, apa dia bayangannya? Yakni sosok Zaid dengan segala pribadinya itu. Suka marahan, suka jengkel. Berarti apa? Berarti domir yang saya ucapkan tentang Zaid berupa inisial dia, itu bermaksud mewakili segala bukti-bukti perbuatannya itu. Sama di sini. Misalnya, ada ayat berbunyi, waladhi ja'ala, waladhi kholako. Maka penghayatannya, bayangkan, kita sudah kenal Allah lewat bukti-bukti kholakonya itu. Lewat bukti-bukti ja'alanya itu. Jadi Allah mengajak kita supaya kenal dirinya lewat inisial dia. Kenapa Allah pakai dia? Karena Allah menganggap kita sudah beriman. Nah, sudah beriman, sudah kenal nama Tuhan kita. Nah, kalau sudah kenal namanya, maka sebutlah dikala berniat. Dikit-dikit baca bismillah. Mau ngapain? Baca bismillah. Karena sudah kenal namanya. Yang kedua, Allah mengenalkan diri. Misalnya, huwat tawwabur rahim, wal ghafurur rahim, war rahimul wadud, war rahmanu, war rahimu. Oh, berarti kalau sudah kenal sifatnya, jelmakan ketika berbuat. Misalnya, Allah punya sifat penyayang. Mari kita suka nyayangi orang-orang. Allah punya sifat pengampun. Mari kita suka ngampuni orang. Menjelmakan sifat-sifat ketuhanan. Karena kita sudah kenal dia. Berarti huwa adalah domir Allah yang masuk dalam diri kita. Agar kita mempraktekkan maunya Allah itu. Nah, kapan kita mempraktekkan Allah sebagai pengampun? Kalau kita diganggu orang, kalau kita disakiti orang, itu waktunya bagi kita mempraktekkan huwa, maha pengampun. Hakikatnya Allah ngampuni orang itu lewat lisan kita. Ya jadi masalah, kita tuh bersedia apa tidak menjadi alat bagi Allah untuk penjelmaan domir huwa. Kesana hakikatnya. Jadi berbalik kepada manusia. Berbalik mengarah, ya. Huwa adalah domir untuk Allah. Nah, dalam diri kita ada perbuatan Allah. Makanya kita nggak boleh berbuat buruk. Kenapa? Karena itu tidak mencerminkan domir huwa dalam diri kita. Makanya Allah nggak suka kita mencuri. Allah nggak suka kita ngomong buruk. Kenapa? Karena segala omongan dari Allah sebetulnya. Nah, karena kita buruk, Allah nggak suka. Karena kesannya mengatasnamakan Allah yang berbuat. Allah nggak suka. Itu murni oknum. Kita sendiri yang berbuat, bukan Allah. Makanya Allah marah kalau menyalahgunakan panca indera kita untuk berbuat yang Allah nggak suka. Itu hakikatnya huwa. Jadi huwa betul domir kepada Allah. Tapi berbalik mengarah kepada manusia. Berikutnya, domir anta. Kalau nemu ayat ada inisial domir anta bermasuk kepada Allah,
hakikatnya berbalik mengarah pada manusia. Kenapa? Allah bukan objek. Allah justru subjek, pelaku alam semesta. Yani apa? Kalau kita membaca ayat kata anta, merasalah sedang berada di hadapannya dan jaga adab. Misalnya kita baca ayat berbunyi, innaka antal alimul hakim, innaka anta tawwabur. Merasalah bahwa sedang baca Quran di hadapan Tuhan. Ini jaga adab, jangan bercanda, ya, jaga sikap, jaga adab, merasa ke sana. Ya, kenapa? Karena meskipun anta itu kepada Allah, berarti kita sedang dialog langsung dengan Allah. Ya Allah, engkaulah, anta, engkaulah. Nah, karena sedang dialog langsung, maka bersikap jaga adab. Jadi kalau kita baca Quran, nemu ayat yang ada kata-kata anta, yang lafaz anta bermaksud kepada Allah, maka merasalah sedang membaca ayat di hadapannya. Yang kedua, merasa sedang berdialog dengannya. Nah, ini namanya domir apa? Kita yang merasa, bukan Allah yang merasa, bukan ya, bukan. Kita yang harus merasa. Karena Allah sudah kasih rasa berupa keimanan. Kalau ngakunya beriman, berarti yakin Allah ada. Ngaku beriman, yakin Allah melihat kita. Ngaku beriman, yakin kita sedang di hadapan Allah. Bukan Allah di hadapan kita, bukan kita yang di hadapan Allah. Kita tuh objeknya yang ditarik mendekat. Makanya ada istilah taqarrub ilallahi. Bukan Allah mendekati kita, kita mendekati kepadanya. Ya. Udah. Berikutnya, Allah pada domir ana. Kalau nemu ayat inisial domir ana bermasuk pada Allah, maka hakikatnya berbalik mengarah pada manusia. Allah bukanlah objek. Allah itu subjek, pelaku alam semesta. Yani apa? Ketika nemu ayat di Al-Quran, ada kata-kata ana, artinya aku, yang mana pada Allah, maka merasalah akrab. Merasalah dekat akrab dengannya. Merasa akrab. Ana, aku. Nah, dari berbagai contoh ayat yang Allah kata-kata ana, saya buka mundur lagi sebentar. Toha ayat 12. Adegan ketika Musa di Tursina. Ya, Nudia Musa. Musa diseru. Ya Musa, wahai Musa, ini sungguhnya aku, ana robbuka, akulah Tuhanmu. Allah nggak bilang kamilah Tuhanmu, tapi akulah Tuhanmu. Kenapa ilah aku? Bermaksud bahwa, wahai Musa, merasalah dekat denganku. Jangan merasa jauh. Nah, ini contoh ana. Sekarang contoh perbuatan Allah pakai kata-kata ana. Sebentar ya. Akan saya balik lagi ke definisi tadi, ana. Di sini. Misalnya, ya. Misalnya saya buka layar yang kosong. Ya. Saya tulis langsung contoh domir kata ganti ana yang bermaksud kepada Allah. Agar kita ada rasa penghayatan, merasa domir yang mengarah pada kita. Misalnya gini bunyi ayatnya. Tutup ayatnya. Wa ana tawwabur rahim. Wa ana dan akulah at-tawwabur rahim. Maha nerima taubat. Ar-rahimu maha penyayang. At-tawwabur rahimu. Maha nerima taubat. Ar-rahimu maha penyayang. Wa ana dan akulah. Ya, di Al-Quran, ini bicara contoh Asmaul Husna loh ya. Di Al-Quran, satu-satunya Asmaul Husna yang oleh Allah pakai domir ana atau aku. Jadi dalam konteksnya Allah berbuat menerima taubat. Catat ini. Ya. Satu-satunya Asmaul Husna yang Allah kenalkan diri kepada kita. Nah, cara mengenalkannya pakai kata-kata ana atau aku, bukan kami loh ya. Kalau Rizky pakai kami narzukukum, kami. Ini ana, itu at-tawabu. Apa tawabu? Aku maha nerima taubat. Nah, kenapa pakai istilah aku, kok nggak bilang kami, jawabannya adalah, dalam istilah bahasa, Allah itu kalau berkata pakai istilah nahnu, itu namanya li takdim, untuk pengagungan dirinya. Ini saya tulis definisi Arab dalam
kitabnya. Nahnu litakdim, untuk pengagungan. Kalau pakai ana litakrib, untuk kedekatan kepada hambanya. Litakribi, kedekatan. Litakribi. Dah ya, ini. Jadi misalnya, wahai manusia, nahnu narzukukum, kamilah akan memberi rezeki kalian. Pastilah kami, berarti Allah litakdim, mengagungkan dirinya. Kami sebagai Tuhan Maha Kuasa, juru malaikat, Maha Kuasa, juru manusia, Maha Kuasa segalanya, nyuruh-nyuruh. Nah, nahnu kami. Sedangkan dalam konteksnya kita berbuat dosa dan pengen bertobat, dengan jalan pintas dosanya langsung clear, nol, luntur, Allah mengedepankan kata-kata ana, aku. Nah, kenapa ana? Mengakrabkan dirinya. Dan sebenarnya manusia merasalah akrab dengannya. Jadi dengan merasa akrab, maka maaf ya, tanpa prosedur, ya, bebas birokrasi kasarnya. Mana buktinya? Contoh yang paling nyata, nanti di akhirat ada orang masuk surga itu bigoiri hisabin, tanpa kalkulasi timbang-timbangan, tanpa ikut audit amalan, ya, tanpa totalan amal baik buruk. Kenapa nggak ikut antrian? Kenapa mereka nggak ikut prosedur? Kenapa langsung ke surga tanpa hisab? Karena akrab. Karena akrabnya dengan Allah itu. Nah, barang siapa nggak akrab, ikut aturan. Misalnya yang paling nyata, misalnya loh ya. Misalnya si A, maaf ini contoh umum ya. Si A sedang mengurus misalnya ya paspor ke suatu instansi pemerintah. Nah, karena si A itu maaf ya, tidak akrab kepada kepala kantor itu, ya karena nggak akrab, ya sudah ikut prosedur, masuk ke loket ini, tunggu antrian panggilan, masuk lagi ngisi data, tunggu balik lagi. Jadi ikut prosedur, ya baru dapat paspornya. Tapi kalau si A itu akrab, ya akrab dengan kepala kantornya misalnya ya, entah karena saudara, entah karena, maka otomatis bigoiri hisab, ya, tanpa antrian, sudah kamu di sini aja, dibaca seluruh anak buah saya. Jadi kepala nyuruh anak buahnya untuk mewakili kita, dia misalnya sini, sudah mau maaf ya, ngurusin tinggal foto doang, gak usah tes-tesan ya, gak usah tes teori, gak usah tes praktek, foto saja. Nah ini ibarat seperti itu bicaranya. Gak usah kantri kenapa, bigoiri hisab, karena akrab. Itu namanya ana. Oh berarti ketika manusia dosanya banyak, untuk dosanya bisa luntur, itu Allah masang banyak prosedur. Bisa apa? Istighfar sekian ribu kali. Istighfar diiringi lampiran-lampiran amalan. Banyak sodakonya, banyak infaknya, banyak sholat sunahnya, banyak puasa sunnah sebagainya, banyak lampirannya. Ibarat ngirim proposal pelunak-punan, harus banyak lampir tebal ya. Nah, tapi barang siapa akrab dengan Allah, maka di luar prosedur, Allah pakai ana, aku nerima tobat langsung, meskipun syaratnya masih kurang. Nah, apa hikmahnya? Berarti Allah itu memposisikan dirinya Tuhan bagi segala manusia. Manusia yang alim soleh tetap ada dosanya. Manusia yang jahat ada dosanya. Mari manusia yang banyak dosanya, yang merasa besar dosanya, jangan pesimis, jangan putus asa. Allah itu pakai kata-kata ana. Apa ana itu? Rasa akrabnya kepada kita. Mari merasa akrab ketika bertobatnya itu. Jangan merasa gini, maaf ya. Ini maaf ya, contoh yang umum aja. Contoh umum misalnya, saya penjahat, banyak nyakiti orang. Nah, ketika saya sadar, pengen tobat, sama ke masjid, takut, merasa nggak pantas. Ya Allah, saya nggak pantas ke masjid, saya akan dosanya banyak. Saya nggak pantas ya Allah, saya tuh banyak dosanya, sedangkan bersihkan tempat suci, saya nggak pantas. Oh berarti saya masih merasa jauh. Allah nggak suka seperti itu. Merasalah kita tuh dekat dengan Allah, meskipun babak belur dosanya. Kenapa? Allah merespon dengan
tawwabur rahim. Aku nerima taubat meskipun dosa kalian babak belur. Ya, intinya adalah ketika sudah ada usaha pengen tobat, langsung segera merasalah dekat. Jangan merasa pesimis, jangan merasa masih jauh, jangan merasa masih gak pantas, jangan merasa gitu. Merasalah langsung dekat. Allah sudah pakai domir ana, wa ana tawwabur rahim. Jadi merasalah akrab, dekat. Satu lagi, kalau nemu di ayat Al-Quran Allah pakai domir nahnu, maaf ya, nahnu kami, belum saya berubah, itu mengarah kepada manusia berbaliknya. Jadi apa? Merasalah ikut sertakan oleh Allah dalam perbuatannya. Misalnya, nahnu narzukukum, wahai orang tua, janganlah membunuh anak gara-gara takut miskin. Apa benar? Nahnu narzukukum, kamilah yang memberikan rezeki kepada dia dan kepadamu. Lewat apa? Lewat usahamu. Allah mudahkan, rezekinya lancar. Kenapa? Untuk anak juga. Namanya merasalah diikut sertakan dari Allah dengan mencari rezeki tersebut. Misalnya, nakfir lakum khotoyakum, misalnya, kami ngampuni kesalahan-kesalahan kalian. Oh, berarti mari kita suka ngampuni orang dengan merasa diikut sertakan. Perbuatan Allah sedang mengampuni orang. Intinya adalah ketika kita membaca ayat, ketemu kata-kata nahnu kami kepada Allah, merasalah bahwa Allah berbuat itu melalui perbuatan kita. Dan kita merasa diikut sertakan dalam perbuatannya. Itu dulu singkat, kesimpulan singkatnya bahwa Allah memakai domir ada 4. Namanya domir kan menyinggung pihak lain, harus merasa disinggung. Berhubung Allah pelakunya, Allah bukan objek, Allah nggak merasa tersinggung, Allah nggak merasa disinggung. Justru Allah lah yang mengenalkan dirinya kepada manusia lewat inisial huwa, anta, ana, dan nahnu. Mari kita lah yang harus merasa bahwa Allah mengenalkan diri lewat inisial domir-domirnya itu. Itu dulu singkat dari saya tentang domir yang dipakai Allah di Al-Quran. Sebelum diakhiri, boleh silakan hostnya membacakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan pertama dari ada surat Ali Imran ayat 8 dari Ustaz. Innaka antal wahhab. Nah, apakah bedanya domirka dan anta tersebut? Ya, cacat dulu ya, biar nggak lupa ini. Satu-satu aja. Nah, ini pertanyaan tingkat tinggi nih ya, tingkat tinggi ya. Kenapa tingkat tinggi? Ini sebetulnya ilmu tingkatan paket 7. Paket 7. Karena dalam pembelajaran LPK nasional, LPK Nas, itu tingkat dasar 1, 2, 3. Tingkat menengah 4, 5, 6. Tingkat atas 7, atas tinggi 7, 8, 9 ke atas. Nah, tentang bahasan domir itu hakikatnya adalah tingkatan 7 ke atas. Ya. Nah, apa bedanya K dengan anta? Nah, beda. Bedanya adalah kalau saya mengutip ilmu tingkatan paket 7 loh ya. Kalau K namanya domirun barizun muttasilun. Domir artinya kata ganti, baris artinya tertulis berurutan, muttasilun bersambungan. Oh, berarti K artinya engkau. Anta juga engkau. Bedanya kalau K itu domir yang bersambungan dengan kata yang lain. Lah kalau anta, domir yang tidak bersambungan dengan kata yang lain. Udah, bedanya itu. Sekarang istilahnya, kalau bersambungan, muttasilun. Kalau tidak bersambungan, munfasilun. Bedanya itu. Nah, kenapa muncul dua-duanya? Ini namanya penegasan. Penegasan. Innaka sungguhnya engkau, ata engkau lah. Hanya engkau lah satu-satunya, gitu maksudnya. Nah, itu bedanya K dengan anta. Kalau pakai K, dipakai untuk bersambungan. Nah, kalau anta nggak boleh bersambungan dengan yang lainnya. Bedanya itu. Bersambung sama nggak bersambung, tulisannya aja.
Ada yang lain? Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya pada surat Toha ayat 12, Ustaz. Tua 12 ya. Oh, tadi ya, bentar ya. Ya, ana robbuka. Ya. Ya itu. Ya, ini silakan. Ana robbuka. Kenapa ananya tidak dipanjangkan bacanya, Ustaz? Ini materinya sudah pernah saya berikan di kajian tematik ya. Nanti boleh dibuka lagi dalam YouTube-nya. Nah, sekarang saya ulangi singkat ya. Detailnya ada di file itu. Ya, di file itu. Ini ya. Masing-masing Quran itu punya pengkodean. Ini saya ngutip dari ayat dari Quran Madinah. Nah, dalam Quran Madinah, tulisan ana nanya dibaca pendek, alifnya kasih kode lingkaran kecil. Nah, sekarang kita bahas ini. Nah, lingkaran kecil yang agak lonjong loh ya. Karena di Quran Madinah ada 2 lingkaran. Nah, bentar ya, untuk bedakan saya buka dulu. Contoh yang lain, bentar ya, bentar dulu. Saya cari dulu. Bentar. Yang mana ya? Bentar. Ini lihat di layar pojok kiri berdua. Wala taqtulu ya. Tulisan taqtulu akhirnya waw alif. Dan di atas alif lingkaran kecil ya. Beda bentuk lingkarannya. Ya. Coba kita cermati secara kasat mata dulu ya. Yang saya tunjuk pakai pointer merah ya. Wala taqtulu, alifnya lingkaran kecil ya. Tapi lingkarannya lubangnya sempit. Sedangkan surat Toha, nah, lingkaran besar, lubangnya lebar dan lonjong kayak telur. Ya. Kalau yang tadi balik lagi ya. Wala taqtulu, lingkaran kecil, kayak angka 5 dalam bahasa Arab, angka 5. Nah, bedanya apa? Beda. Kalau ini saya bicara Quran Madinah ya, Quran Madinah. Bedanya adalah kalau lingkaran kecil seperti ini, maksudnya bahwa huruf tersebut itu harus tertulis ya, tapi tidak terbaca. Saya ulangi ya, huruf tersebut harus tertulis tapi tidak terbaca. Nah, udah ya. Nah, emangnya kalau dihapus kenapa? Nah, kalau dihapus alifnya, dikhawatirkan tulisan taktulu nanti berakhiran wawu. Nah, kalau berakhiran wawu, ingat bahwa kita bayangkan Arabnya gundul. Karena zaman dulu Quran itu tanpa tek, tanpa harokat. Nah, kalau hanya wawu, dikhawatirkan wawu di sini bukan wawu bentuk jamak, bukan wawu pelaku, tapi dianggap wawu kata sambung. Nah, untuk bedakan mana wawu kata sambung dan mana wawu pelaku, itu butuh tanda. Makanya tandanya berupa alif, dan alif di sini dalam kaidah ilmu alat tingkat 8 yang namanya i'rab, namanya alif adalah al-alifu fariqatun, pembeda baina wawil jam'i wa wawil atofi. Ya. Huruf alif sebagai pembeda untuk wawu ini, apakah wawu jamak atau wawu atof, pembeda. Nah, sebagai inisial pembeda, maka ditandai tanda lingkaran untuk membedakan tentang huruf wawunya. Itu alif yang ini dengan lingkaran kecil. Pembeda bermaksud membedakan wawu ini apa statusnya, wawu jamak atau wawu atof kata sambung. Itu fungsi alif yang lingkaran kecil, pembeda. Nah, sekarang kita bandingkan yang lonjong lingkarannya. Lihat di layar sebelah kanan. Ana ya. Ana ini dalam kajian namanya, ada filenya ya, membahas tentang huruf nun ananiun ya. Ini yang barangkali nanti buka-buka lagi dalam rekaman YouTube-nya. Ini kajian tentang huruf nun ananiun. Nun namanya huruf nun ananiun. Apa ananiun? Pengakuan diri. Nun ya. Ini nggak usah harokat ya. Nun adalah huruf pengakuan diri. Maaf ya. Karena saya orang Jawa. Contoh orang Jawa zaman dulu. Ketika manggil temannya, woi Ali, nun. Woi Zaid, nun. Apa nun?
Ya sayalah, namanya sayalah. Jadi orang Jawa zaman dulu ketika manggil anaknya, wahai Ali, Ali jawab, Nun. Nah, apa Nun? Pengakuan dirinya bahwa sayalah Ali. Nah, Nun adalah huruf pengakuan diri. Udah. Nah, sekarang lihat ini. Ana artinya aku. Ya. Ana artinya aku. Aku. Udah ya, aku. Mari kita bayangkan, ini contoh ilustrasi sederhananya. Mari kita bayangkan, ya, kita sedang baca ayat ini di dalam rumah. Dan rumah itu, ya, rumah itu di hutan. Di hutan. Ketika kita sedang baca ayat ini, tiba-tiba ada orang ngetuk pintu. Ya. Dan orang itu paham bahasa Arab, tahu bahasa Arab. Udah? Nah, ketika saya aja ya. Ketika saya baca ayat ini ana rabbuka. Nah, ketika membaca ini ana rabbuka, tiba-tiba lampu di rumah saya, lampu aja mati, padam. Nah, karena mati, saya nggak bisa melanjutkan ucapan. Ya, karena nggak bisa terbaca, karena lampunya mati. Nah, adegan ketika saya membaca ini ana rabbuka, itu bersamaan dengan si tamu tadi sedang di depan pintu rumah saya dan dengar suara saya yang berbunyi ana rabbuka. Kenapa? Dia salah paham. Oh, berarti Pak Yanuar ngaku sebagai Tuhan Allah ini. Karena bilang ana rabbuka, aku Tuhanmu. Ya, jadi salah paham kan? Ya, padahal saya kan baca ayat nggak selesai ayatnya, gara-gara lampu mati. Nah, itulah fungsi dari alif di sini. Oh, berarti ketika saya membaca ayat berbunyi ana, memang ana artinya aku. Siapa aku di sini? Bukan aku saya, bukan, tapi Allah yang dimaksud. Nah, berarti untuk membedakan bahwa saya itu membaca ana hanya sebatas melafalkan firman Tuhan, bukan bermaksud ngaku sebagai Tuhan Allah, bukan. Maka butuh adanya pembeda. Nah, alif adalah ini namanya huruf pembatas. Pembatas bahwa pengakuan saya berbunyi ana rabbuka, yang artinya aku Tuhanmu, itu sebatas membaca firman Tuhan. Tidak boleh merasa dalam hati bahwa aku sebagai Allah. Tidak boleh. Ya. Jadi alif di sini alif pembatas. Yani alif sebagai kode membatasi orang yang baca itu supaya ketika baca anak jangan merasa los langsung sebagai Tuhan, tapi merasalah sebatas, karena ada batasannya, sebatas membaca firman, bukan mengaku yang sesungguhnya. Misalnya ada berbunyi ana Yusuf, bukan berarti saya Yusuf, bukan kan ya? Karena saya baca ayat yang berbunyi ana Yusuf. Nah, itulah hikmahnya ada alif dikasih kode, yang kodenya adalah lingkarannya dibedakan agak lonjong. Jadi alif ini ya tertulis sama tadi, tertulis tapi nggak terbaca, ya, tertulis tapi nggak terbaca. Udah ya, ini dalam Al-Quran. Kalau dalam bahasa Arab boleh, nggak pakai lingkaran boleh. Misalnya ana muslimun, saya muslim. Ana mukminun, saya orang mukmin. Boleh nggak pakai lingkaran. Kenapa? Karena bermaksud dialek lafaz bahasa Arab. Ya. Sedangkan kalau baca Quran, Quran adalah firman. Ya. Firman, ucapan Allah sebelumnya yang kita ulangi, mengucapkan sekali lagi. Nah, supaya pas kita baca lafaz bertuhan itu tidak merasa los tanpa batasan aku sebagai Tuhan Allah langsung, maka butuh adanya tanda bahwa alif ini adalah bermaksud yang membaca kata-kata ana bukan Allah sungguhnya, tapi orang yang baca Quran itu. Hanya sebatas membaca. Gimana tahu sebatas? Karena ada batasannya. Pakai alif yang bertanda lingkaran seperti ini. Jadi fungsi lingkaran ini bermaksud membatasi pengakuan yang baca lafaz itu.
Sedangkan lingkaran kecil tadi bermaksud membedakan wawunya jamak atau kata sambung. Bedanya itu. Nah, ini file materinya ada di judulnya tentang alif huruf pembatas atau nun huruf ananiun. Di situ ada keterangan jelasnya. Ada lagi terakhir? Boleh silakan. Baik, satu lagi Ustaz. Apakah perbedaan antara objek dengan maf'ul bih? Karena dalam kalimat bahasa Arab ada dikenal fa'il, fi'il, dan maf'ul bih. Sementara seperti yang kata Ustadz tadi bilang, kita menyembah Allah bukan sebagai objek. Ya, jadi istilah-istilah maf'ulun, fa'ilun itu istilah ilmu alat tingkatan paket 4 tentang cabang-cabang ya. Jadi maf'ulun artinya yang diperbuat. Maf'ulun bihi artinya yang diperbuat dengannya. Itu arti perkata secara bahasa. Tapi dalam istilahnya maf'ulun bihi artinya objek. Nah, makanya dari berbagai ayat di Al-Quran tentang konteksnya nyembah loh ya. Contoh begitu ya misalnya. Jadi contoh tadi Al-Fatihah ya. Allah sebagai pelaku alam semesta. Mana buktinya? Contoh di Al-Fatihah. Yani berbunyi iyaka duluan disebut, baru na'budu. Ya. Jadi secara kaidah bahasa, objeknya didahulukan. Hakikatnya, kalau objek diakhirkan, berarti urutannya na'budu dulu. Maksudnya, wahai Tuhan Allah, kami ada duluan. Baru engkaulah objek bagi kami. Ini hikmah dari tulisan na'budu, lafadz ka-nya tidak ditaruh di akhir, tapi taruh di awal. Nah, ketika taruh di awal, maka sebagai isyarat inisial bahwa Allah itu domirnya pakai ka, tapi bermaksud mendahului perbuatan kita. Ka duluan, baru na'budu. Ya, oh berarti Allah itu mendahului perbuatan kita. Contoh sederhananya, misalnya besok subuh kita beribadah menyembah sholat subuh, ya, menyembah ya. Nah, besok subuh kita menyembah, ya. Meskipun kita belum mengamalkan menyembah, itu Allah tuh sudah tahu, ya. Sudah tahu bahwa kita itu nyembah apa tidak, sudah tahu. Dari mana tahunya? Atau gini, Allah sudah tahu kita itu menyembahnya besok itu, maaf ya, diterima apa enggak, Allah sudah tahu. Dari mana tahunya? Contoh sederhananya gini misalnya, Rasul pernah berkata bahwa kalau kita makan haram satu hari aja, maka sholat kita 40 tahun ke depan, 40 tahun ke depan nggak diterima. Jadi kita belum mengerjakan itu sudah memberikan subnilan, nggak diterima. Ya, meskipun musuh sekalipun, ya karena ada unsur dalam diri kita nggak diterima. Ini yang pertama. Yang kedua misalnya saya dari rumah menuju rumahnya si A. Nah, rumah si A jauh luar kota. Meskipun saya masih berencana ke rumah si A besok. Nah, apakah besok itu ya apa enggak? Meskipun kita masih belum berangkat, Allah sudah tahu besok itu nyampe apa enggak. Allah sudah tahu besok kita itu lupa apa enggak. Allah sudah tahu besok kita itu nyampainya cepat apa enggak. Nah, dari mana tahunya? Karena Allah yang membuat kejadian. Allah menciptakan keadaan itu. Kalau Allah berkuasa buat saya lupa, dibuat lupa, enggak jadi berangkat. Kalau Allah berkuasa dibuat kesasar, ya saya tersesat, nggak akan nyampe. Oh berarti saya itu rencana ke rumah si A, itu hakikatnya loh ya, orang kan bilang seperti ini, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Sebenarnya bukan gitu. Ya, manusia adalah hidup menjalani rencana Tuhan. Manusia nggak punya rencana sebetulnya. Jadi rencana ketemu si A tadi itu adalah
hanya bersifat angan-angan. Ya, hakikatnya saya menjalani rencana Tuhan. Nah, rencana Allah, saya besok pagi dipertemukan rencana Allah itu. Tapi saya janjian rencana besok ketemu si A. Allah buat gagal supaya nggak jadi. Ini contohnya. Nah, jadi intinya adalah berarti Allah itu mendahului perbuatan kita. Kita belum sholat subuh, maksudnya kita sholat apa enggak, Allah sudah ada. Atau gini kasarnya, maaf ya. Kenapa orang masuk neraka yang ada imannya sebiji darah, imannya seujung kuku, tetap bisa masuk surga? Meskipun dia neraka lama. Kenapa? Hanya modal iman ujung di kuku dikit aja bisa ke surga. Karena iman itu bermaksud kepada pengakuan eksistensi Allah sebagai Tuhan. Jadi Allah itu sebagai Tuhan, ya, tidak ada pengaruh bagi amalan kita. Maksudnya, kita beramal nyembah Allah, Allah nggak merasa wah. Kita nggak nyembah Allah, Allah nggak merasa dirugikan, nggak merasa jatuh wibawanya sebagai Tuhan, nggak merasa berkurang agungannya, dan kita taat pun Allah nggak bertambah agungannya. Selama kita ada iman pengakuan sebagai Tuhan, maka sudah cukup bagi Allah. Ya, untuk masukkan dalam surga tanpa melihat amalan kita itu sendiri. Oh, berarti kita itu berbuat na'budu apa enggak? Enggak pengaruh bagi Allah. Karena apa? Lahirnya na'budu itu belakangan. Duluan iyaka, baru na'budu. Duluan iyaka, baru na'budu. Jadi kita nyembah, enggak pengaruh bagi Allah. Nah, kalau gitu kenapa Allah nyuruh kita menyembah? Jawabannya adalah itu untungnya bagi diri kita sendiri nanti di akhirat. Karena Allah itu hanya menyelamatkan manusia ketika dia berneraka, menyelamatkan mereka yang beriman itu, yang nyembah itu. Oh, berarti kita kalau di dunia menyembah itu untung ruginya untuk diri sendiri, bukan bagi Allah. Karena iyaka duluan, baru na'budu. Kesana hikmahnya. Berarti Allah duluan, baru kita berbuat. Maka dari itulah, maaf ya, di Al-Fatihah berbunyi Bismillahirrohmanirrohim. Ya, tulisan Bismillahirrohmanirrohim itu kalau tinjauan ilmu alat tingkatan paket 8 ya, tingkatan tinggi ini, itu namanya rangkaian kalimat jumlah fi'liyah, yakni rangkaian kalimat yang didahului kata kerja. Lu mana kata kerjanya kok nggak ada? Tersembunyi. Saya tulis. Nggak usah harokat ya, kita sudah baca Arab Gundul bisa. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, di sini sebelum Bismillah ada kata tersembunyi yang nggak tertulis. Nah, kenapa nggak ditulis oleh Allah? Karena main rasa, main domir, main perasaan. Ini siapa? Berbunyi abda'u misalnya. Abda'u, aku memulai. Memulai apa? Memulai apapun, baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata-kata aku memulai gak usah diucapin, karena sudah pakai rasa. Contoh misalnya ya, maaf ya, kita di ruang sendirian, mau ngambil gelas jauh, masa ngomong gini, aku mau ngambil gelas, kan gak usah ngomong kan ya, langsung praktek aja ngambil, Bismillah ngambil gelas. Jadi kata-kata ngambil gelas baru ucapin Bismillahirrahmanirrahim, minum. Kenapa? Karena kata aku mengambil, gak usah ucapin kenapa? Sudah pakai rasa. Makanya ketika kita berbuat amalan sholihat harus baca Bismillah. Kenapa? Karena ketika kita berbuat itu adalah kita sedang menjalani rencana Tuhan. Allah nolong si A jatuh. Nah, kita ditakdirkan lewat jalan itu supaya kita ada kesempatan nolong si A. Oh, berarti kita digiring Allah kepada rencana Allah nolong si A lewat tangan kita. Maka kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, saya tolong si A. Nah, berarti ketika bilang Bismillah kan sedang berbuat menolong atau mau mulai menolong karena abda'u. Nah,
Kan nggak usah bilang, ya Allah, aku mulai nolong si A, bismillah. Nggak usah bilang aku mulai, nggak usah. Kenapa? Kata-kata aku memulai sudah menjadi rasa. Domir. Domir. Nah, berarti di dalam perbuatan kita ada huwa. Ada dia yang berbuat. Huwa. Udah? Nah, sekarang keterangan terakhir dari saya. Karena Allah pakai domir huwa, maka dari itu ketika pelakunya menjadi mereka, saya tulis ya, huwa satu orang. Lah kalau mereka berbunyi hum, bener kan ya? Hum kan mereka. Nah, mari kita kupas pergantian, perubahan dari huwa menuju hum. Dalam kaidah ilmu alat paket 8 atau paket 7, hum adalah, saya baca dulu ya, domirun, barizun, misalnya ya, mustadrun, misalnya begitu. Mabinun ala domin. Kenapa domin? Karena domir bukan hum, hanya haknya saja. Mim itu bukan domir, apa namanya? Alamatul jam'i, tanda jamaknya. Hakikatnya cuma hu saja. Hu itu domirnya. Dari mana hu? Dari huwa. Ya, dari huwa. Huwa itu satu. Lah kalau mereka huam aslinya. Huam. Aslinya huam. Nah, wawunya dihapus. Nah, untuk sebagai isyarat bahwa ada wawu antara ada mim, maka doma ini sebagai isyarat bahwa setelah itu doma. Hum, hu. Namanya, makanya ketika hu sendirian, namanya dominus sakni akhirnya. Apa sakni? Domir dalam perbuatan yang nggak kelihatan kasat mata. Makanya hum, apa artinya hum? Mereka. Apa namanya? Domir. Apa domir? Kata ganti orang. Yang mana huruf domirnya bukan hum, tapi haknya saja. Jamim adalah tanda jamak bagi huwa banyak itu. Ini hakikatnya. Makanya huwa ketika domirnya disambungkan, makanya tinggal hu atau tinggal hi. Misalnya mahaulahu, apa yang di sekitarnya, kholaqahu, dia menciptakannya. Kenapa tinggal hu? Wawunya nggak tertulis. Nah, ini contohnya. Tinggal inisial hu saja. Ya, ini sebagai apa? Ibaratnya kasarnya sebagai penjelmaan dari doma di atas hu, penjelmaan dari wawu yang sebelah kirinya hu. Sebagaimana kata-kata kultum. Apa kultum? Kalian berkata. Kul kan kopnya doma, kultum. Aslinya apa? Kowaltum. Kowaltum. Nah, wawu ini dihilangkan, disamarkan jadi doma kapnya. Kultum. Karena huruf doma di atas huruf ini sebagai inisial, ada wawu sebelah kirinya. Kalau memang aslinya ada wawu. Jadi domir hum aslinya wam. Wawunya di atas itu. Nah, ini apa asal usul lahirnya domir berbunyi hum yang artinya mereka. Itu dulu singkat dari saya sementara hari ini. Insya Allah nanti kita sambung pada kesempatan yang lainnya di tema yang lainnya. Itu dulu dari saya. Apa yang kurang jelas nanti boleh tanya di grupnya masing-masing. Sabar nunggu kiriman filenya dan juga rekamannya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Ustaz. sama-sama. Ustaz. Kamu tuh mau ini dulu, mau meeting ini dulu sama Habib. 80 orang lah. 80. Kalau hitung